Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba merangkum alur film yang bertema sedih kembali. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul Ode to My Father. Film yang rilis pada tahun 2014 di Korea Selatan ini bercerita tentang seorang anak laki-laki beserta ibu dan adiknya harus terpisah dengan sang ayah dikarenakan suatu peristiwa, yaitu Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 dulu. Perpisahan dengan ayahnya ini menyebabkan dirinya harus menjadi tulang punggung untuk keluarganya sedari kecil. Bagaimanakah perjuangannya? Dapatkah dia bertemu dengan ayahnya kembali? Tanpa basa-basi, kita masuk ke videonya. Film dimulai dengan diperlihatkannya pasangan kakek nenek yang sedang menikmati suasana pagi di atap rumah mereka. Sang kakek bernama Yoon Duk So dan sang nenek yang bernama Yongja. Di masa tua itu mereka kini hidup sendiri. Terkadang mereka juga dikunjungi oleh anak dan cucu mereka yang banyak. Hingga penuhlah rumah itu yang tadinya sepi, kini menjadi ramai. Pada suatu ketika, anak-anaknya itu menitipkan anak-anak mereka kepada keduanya, dikarenakan anak-anaknya ini akan pergi ke Thailand untuk berlibur. Di sini si kakek Dukso sebenarnya juga ingin ikut, tetapi anak-anaknya itu tidak peka terhadap dirinya. Dan sang neneklah yang selalu menegakkan si kakek agar tidak menampakkan keinginannya. Di masa tuanya, Dukso menjalankan toko tradisional yang bernama Kotbun. Dia sangat marah ketika pihak properti yang selalu berusaha membeli toko tuanya tersebut. Meskipun hasilnya tidak seberapa, ada alasan tertentu mengapa dia tidak ingin menjual tokonya itu. Dukso sendiri memiliki temperamen yang begitu keras. Dia selalu mengutarakan apa yang dia pikirkan jika tidak sesuai dengan keinginannya. Sehingga tak sedikit orang-orang di sekitarnya harus terlibat perkelahian dengan si kakek. Hanya cucunya lah yang bisa membuat sedikit tenang hatinya. Tak lama berselang ketika sedang berjalan bersama cucunya, tanpa sengaja orang lain menabraknya dan membuat Dukso terjatuh dan teringat kembali kenangannya di masa kecilnya, yaitu Desember tahun 1950, tepatnya di Provinsi Hungnam, Korea Utara. Kali itu dia mengingatkan kepada adiknya Maksun supaya jangan nakal. Ini bukan tempat bermain. Kita tidak pergi untuk bermain-main. Dan jangan pernah melepaskan tangan abangmu ini, ungkapnya. Ternyata hari itu dia beserta keluarganya tengah berada dalam peperangan. Mereka harus meninggalkan rumah mereka dikarenakan tempat tersebut akan menjadi medan perang, di mana tentara Cina nantinya akan menyerang. Dukso adalah anak yang tertua. Dia memiliki 3 adik yang masih kecil, 2 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Hari itu dia bertugas menggendong adik perempuannya Maksun. Tak lama berselang, pesawat tentara Cina pun datang, membuat semua yang mengungsi begitu kepanikan, termasuk Dukso dan keluarganya. Hingga sampailah mereka ke tepi pantai. Lalu sang ayah melihat ke arah perahu karet dan membawa seluruh keluarganya menuju ke sana. Di sini mereka harus berdesak-desakan dengan seluruh orang, karena orang lain pun ingin menyelamatkan diri mereka masing-masing. Maksun sendiri hampir saja ketinggalan. Tetapi untung sang ayah sigap untuk datang membantu. Dan akhirnya sang ayah berhasil menaikkan seluruh keluarganya ke perahu karet tersebut. Tetapi bahaya belum usai, mereka harus kembali menaiki tangga untuk naik ke kapal pengungsi. Di sini keadaan lebih kacau, banyak orang-orang yang terjatuh saat akan menaik. Ayah dan ibunya pun akhirnya berhasil naik ke atas. Tetapi Dukso terus berusaha naik dengan berjuang menggendong adiknya. Tapi sayang, secara tiba-tiba ada tangan yang menarik tubuh Maksun dari bawah. Dan yang membuat Dukso hanya bisa menyelamatkan baju yang terkoyak dari adiknya. Dia pun begitu kepanikan karena Maksun tidak berada di sampingnya. Sang ayah yang mendengar tangisan Dukso pun menyadari apa yang terjadi. Mereka berdua terus melihat ke arah bawah, berharap dapat menemukan adiknya. Karena itulah ayahnya berkata, jika dia akan kembali ke bawah untuk mencari Maksun. Dukso pun diberi pesan oleh ayahnya, jika ayahnya tidak kembali, Dukso harus menjadi kepala keluarganya. Apapun yang terjadi, kau harus utamakan keluarga, ungkap ayahnya. Ayahnya pun dengan harunya memeluk anaknya di sana. Lalu sang ayah pun kembali mencari Maksun di bawah, tetapi apa daya, dia tetap tidak menemukan sang adik. Dan naasnya kapal tersebut telah berangkat, meninggalkan sang ayah yang masih berada di bawah. Lalu ayahnya berteriak, jangan khawatirkan aku akan menyusul kalian, ungkapnya. Begitulah kiranya perpisahan Dukso dan ayahnya di tengah peperangan yang selalu meninggalkan kepedihan untuk orang yang mengalaminya. Singkat cerita, kapal itu membawa 14.000 pengungsi ke Korea Selatan, tepatnya di kota Busan. Di tempat ini Dukso dan keluarganya mencari bibi mereka yang bernama Kotbun, yaitu adik dari ayahnya. Sekian lama mencari, akhirnya mereka pun menemukan bibinya tersebut. Bibinya ini memiliki sebuah toko dan tinggal berdua bersama suaminya yang hobinya hanya mabuk. Dan untuk sementara waktu, mereka berempat harus tinggal di sebuah kamar yang terbilang cukup sempit.
dan mereka pun pasrah dengan apa yang terjadi. Di pengungsian, Dukso belajar sembari membawa adiknya yang bungsu untuk belajar. Disinilah dia berkenalan dengan anak lainnya yang bernama Dalgu, yang nantinya akan menjadi sahabat baiknya. Untuk membantu ekonomi keluarganya, Dukso kecil harus menyemir sepatu orang-orang di jalanan. Di jalanan pun terkadang dia dan Dalgu harus berkelahi dengan anak lainnya, hanya karena memperebutkan coklat yang diberikan oleh tentara Amerika. Karena itulah sampai di rumah, Dukso pun dimarahi oleh ibunya karena terlibat perkelahian. Di sini Dukso pun bertanya kepada ibunya, apakah ibunya membenci dirinya? Karena semenjak itu dia tidak pernah mendengar ibunya membicarakan adiknya Maksun. Dan karena dirinya juga lah sang ayah tidak bisa bersama mereka saat itu. Lalu ibunya pun menjawab, jika itu bukanlah kesalahan Dukso, jangan pikirkan hal tersebut. Teruslah bekerja keras, karena kau adalah kepala keluarga hingga ayah kembali, ungkap ibunya. Dukso kecil pun hanya bisa menangis mendengar perkataan ibunya kala itu. Singkat cerita, Dukso kecil pun kini sudah tumbuh beranjak dewasa. Tepatnya di tahun 1963. Kali itu dia dikeluarkan dari sekolah karena tidak memiliki uang. Akhirnya dia pun bekerja keras kembali dengan menjadi buruh angkut di pelabuhan. Saat itu Dalgu yang sudah remaja menawarkan pekerjaan kepadanya untuk menjadi pekerja tambang di Jerman Barat. Dari rencana Dalgu, mereka akan bekerja selama 3 tahun lamanya. Dukso menolak karena menurutnya itu terlalu jauh. Tapi setelah memikirkan ibunya yang sudah tua dan adik laki-lakinya yang akan masuk ke sebuah universitas di Seoul, dia pun tidak punya pilihan selain mengambil kesempatan itu. Di sisi lain, sang adik berbicara kepada ibunya jika dia merasa malu dengan abangnya yang bekerja keras banting tulang untuk membiayai dirinya. Dia tidak tega melihat abangnya yang banting tulang demi dirinya agar bisa mengenyam pendidikan yang layak. Ternyata Dukso mendengar pembicaraan itu. Dukso sangat marah pada adiknya tersebut. Kau belajarlah yang rajin, katanya. Semua butuh waktu. Kau tidak selayaknya berbicara seperti itu di depan ibu, jelas Dukso. Meskipun dalam keadaan mabuk, Dukso pun meminta izin pada ibunya untuk segera tidur. Sang ibu hanya bisa menatap sedih dengan nasib anak sulungnya tersebut. Harus menjadi kepala keluarga menggantikan ayahnya. Dan hari tes pekerja tambang pun tiba. Dalgu dan Dukso pun mengikuti tes yang diadakan. Dalam hasil tes pertama, Dalgu gagal karena dirinya jarang bekerja keras. Sedangkan Dukso lulus dengan nilai tertinggi karena memang sering bekerja kasar. Di tes selanjutnya, Dukso dan Dalgu hampir saja tidak diterima karena mereka berdua tidak memiliki pengalaman di bidang pertambangan sebelumnya. Tapi di sini Dukso berhasil meyakinkan para pengetes bahwa dia benar-benar ingin bekerja. Bahkan dia menyanyikan lagu kebangsaan Korea Selatan untuk meyakinkan mereka, yang membuat seluruh orang di ruangan tersebut ikut-ikutan berdiri dan bernyanyi bersama dirinya. Melihat jiwa yang begitu nasionalis, Dukso dan Dalgu pun akhirnya diterima bekerja di pertambangan Jerman Barat, dan mereka pun akhirnya terbang menuju Jerman. Dukso, Dalgu dan bersama pekerja tambang lainnya pun mulai berangkat menuju pabrik. Tepatnya tahun 1964. Mereka pun memakai peralatan yang telah disediakan dan turun menuju area tambang di bawah tanah. Pekerjaan mereka memang berat. Mereka harus selalu berhati-hati karena kapanpun bahaya selalu mengintai mereka. Sesekali saat makan bersama, terkadang mereka menangisi kehidupan mereka yang begitu keras. Mereka pun hanya bisa bersyukur untuk terus melanjutkan hidup. Dukso pun hanya bisa menangis meratapi kehidupannya. Suatu hari saat libur bekerja, dia berjalan di tepian. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan pada seorang gadis Korea yang sedang bernyanyi di tepi pagar. Karena tidak fokus, Dukso pun harus menabrak meja orang yang sedang berjualan. Gadis itu pun terkejut dengan apa yang terjadi di depannya. Tak lama berselang, mereka berdua akhirnya berkenalan. Ternyata gadis ini bernama Yongja. Yongja adalah seorang perawat Korea yang bekerja di Jerman. Saat itu Yongja berkata, akibat bertemu Dukso dirinya serasa ingin memakan makanan Korea. Karena itulah malam besoknya, Dukso pergi ke asrama Yongja dengan membawakan makanan yang Yongja inginkan. Saat sedang makan berdua, Dukso pun bertanya, kenapa Yongja menyanyikan lagu sedih saat berada di taman kemarin? Ternyata Yongja yang meskipun seorang perawat, keadaannya juga sulit. Terkadang pekerjaannya tersebut mengharuskan dirinya membersihkan kotoran pasien yang tua renta, membersihkan mayat-mayat yang sangat tidak menyenangkan. Tapi di tengah keadaannya yang sulit tersebut, Yongja berusaha untuk tetap tegar dan tersenyum. Hari-hari berikutnya mereka berdua pun semakin dekat. Mereka sering berjalan bersama dan berpiknik bersama. Setelah sampai di asrama Yongja, mereka pun saling berjabat tangan. Dukso sangat bahagia akhirnya berhasil memegang tangan Yongja lebih lama. Singkat cerita, pada suatu hari terjadi kebocoran gas di mana tempat Dukso bekerja. Tapi naas, gas tersebut terlebih dahulu meledak, membuat proses evakuasi mengalami masalah. Dalgu pun harus tertimpa reruntuhan akibat hal tersebut.
Di sini, Dukso tidak bisa meninggalkan sahabat baiknya itu sendirian. Dia berusaha menyelamatkannya, tapi naas, reruntuhan yang lebih banyak menimpa keduanya. Sedangkan di sisi lain terjadilah kepanikan yang luar biasa di rumah sakit. Yongja yang sadar bencana tersebut berusaha mencari Dukso. Dia terus mencari tapi tidak menemukan Dukso. Pencariannya sampai di mana pabrik Dukso berada. Akhirnya dia mendapati berita jika Dukso dan Dalgo terjebak di bawah tanah. Yongja pun meminta kepala proyek untuk menyelamatkan mereka segera. Tetapi karena terlalu berbahaya, hal itu pun tidak bisa dilakukan. Di sini Yongja masih berharap jika Dukso dan Dalgo masih hidup. Dia dengan tangisnya terus memohon agar Dukso dan Dalgo diselamatkan. Melihat kegigihan yang dilihatkan Yongja membuat pekerja tambang senegaranya pun tergugah. Mereka akhirnya menerobos masuk untuk menyelamatkan Dukso dan Dalgo. Sementara itu di dalam sana, Dalgo dan Dukso berhasil bertahan. Mereka menunggu sebuah keajaiban yang akan menyelamatkan mereka. Di saat menunggu tersebut, Dukso teringat saat dia masih kecil bersama ayahnya. Seolah dia sedang berbicara kepada ayahnya. Dia juga menceritakan jika ibunya baik-baik saja saat itu. Dan adik laki-lakinya kini menjadi mahasiswa yang pintar. Sedangkan adik perempuannya, meskipun sering membuat masalah, si adik bungsu kini menjadi perempuan yang baik dan cantik. Dia juga tidak lupa menceritakan adiknya Maksun yang belum ditemukan sampai sekarang. Dukso berkata sangat menyesal kepada adiknya tersebut. Dia juga mengatakan pada ayahnya, jika hidup ini begitu berat, benar-benar sulit baginya. Tetapi semenjak bertemu dengan Yongja, beratnya kini perlahan menghilang. Dan tak lama berselang betapa bahagianya Dalgo, pekerja tambang lainnya akhirnya menemukan mereka berdua. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil diselamatkan dengan haru. Dan Yongja lah yang menuntun keduanya hingga ke rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya Dukso pun beranjak pulih. Saat itu dia mengatakan kepada Yongja jika visa pekerjanya akan berakhir sebentar lagi. Dan dia tidak mendapatkan perpanjangan atas visanya. Karena itulah dia akan kembali kepada keluarganya ke Korea. Dukso juga mengajak Yongja untuk pergi bersamanya ke Korea. Tapi Yongja tidak mau karena dia merasa dia sudah mendapatkan pekerjaan yang layak di Jerman. Dan Yongja pun berlalu meninggalkan Dukso. Di lorong tersebut ternyata diam-diam Yongja menangis mengetahui Dukso yang akan segera pergi. Dia menahan tangisnya saat berada di depan Dukso. Dan akhirnya Dukso pun telah kembali ke Korea. Ternyata hasil kerjanya beberapa tahun di Jerman, dia berhasil membelikan rumah untuk ibu dan adik-adiknya. Kedatangan Dukso disambut hangat seluruh keluarganya, terlebih ibunya. Dengan tatapan tuanya, dia merasa bangga atas apa yang selama ini dilakukan oleh anak sulungnya tersebut. Mampu memberikan kehidupan yang layak untuk mereka. Hari-hari berikutnya Dukso mengisi hari-harinya di toko milik bibinya. Saat tengah membantu bibinya, secara tiba-tiba Dukso melihat Yongja yang telah berada di depannya. Dukso pun begitu sangat terkejut. Mereka berdua akhirnya berduaan dan makan di tepi pantai. Saat akan mengajak Yongja untuk minum alkohol, Yongja menolak karena dia sedang hamil 3 bulan. Dan betapa terkejutnya Dukso jika anak yang dikandung Yongja tersebut adalah anak darinya. Ternyata sehari sebelum kepergiannya ke Korea, Dukso kembali mengajak Yongja untuk pulang ke Korea. Dia bahkan berjanji akan menjaganya sepenuh hati. Tetapi saat sedang memohon, ternyata Yongja menyerang Dukso dengan ganasnya. Dan terjadilah cocok tanam yang membuat Yongja akhirnya hamil. Dan akhirnya mereka berdua pun memilih untuk menikah. Suasana yang begitu gembira di hari pernikahan mereka berdua. Semua keluarga termasuk Dalgo sahabatnya terlihat begitu bahagia di hari itu. Singkat cerita, pada suatu hari, Dukso yang tengah berjaga di toko bibinya didatangi beberapa orang yang katanya akan membeli tokonya tersebut. Dukso pun menemui pamannya. Ternyata beberapa hari yang lalu, bibinya tersebut sudah meninggal dikarenakan sakit. Dan pamannya ini ingin menjualnya dikarenakan dirinya harus bertahan hidup juga. Tapi secara tiba-tiba, Dukso mengatakan jika dia akan membelinya. Dia serius ingin membeli toko itu. Dan akhirnya dia benar-benar membeli toko bibinya tersebut. Dia terlihat menangis melihat toko itu di depannya. Suatu hari Dukso meminta izin pada ibunya bahwa dia akan bekerja sebagai teknisi perang di Vietnam. Kali ini ibunya melarang dikarenakan Vietnam adalah tempat yang berbahaya. Bahkan dengan bayaran yang besar, susah bagi Dukso untuk kali ini meyakinkan ibunya tersebut. Terlebih Yongja, dia begitu kesal dengan keinginan Dukso kali ini. Diketahui Dukso mengambil pekerjaan itu karena dia ingin menambah biaya pernikahan adik bungsunya. Tapi Yongja mengatakan dia tidak harus melakukannya. Karena Yongja merasa kasihan pada Dukso. Karena harus selalu mengorbankan dirinya untuk keluarganya. Tapi apa mau dikata, Dukso tetap dengan pendiriannya.
dan pergi ke Vietnam bersama Dalgu. Sampai di sana, tugas mereka adalah mengantar barang logistik untuk keperluan tentara-tentara Amerika. Saat sedang beristirahat dan menikmati upah mereka, secara mengejutkan, kantor para tentara Amerika di belakangnya tiba-tiba saja meledak, membuat keadaan di sekitarnya begitu kacau. Sangat miris, anak-anak kecil tak berdosa harus menjadi korban. Dalam hatinya berkata, dia bersyukur anak-anak mereka di Korea tidak merasakan kekacauan akibat perang yang begitu kejam. Dia juga bersyukur penderitaannya itu tidak dialami oleh anak-anak dan istrinya. Dan istrinya hanya bisa menangis membaca surat yang dikirim oleh Dukso. Tak lama berselang, Dukso dan tentara lainnya akan segera berkemas dan kembali ke Korea. Namun aksi mereka tertahan dikarenakan banyaknya penduduk lokal akibat perang yang berusaha mengikuti mereka. Bahkan seorang gadis Vietnam memohon kepada Dalgu agar membawa mereka semua. Dalgu yang terpana akan kecantikan gadis tersebut pun mencoba meraih Dukso agar mau membawa penduduk-penduduk ini. Karena melihat anak-anak tersebut yang mengingatkan dirinya akan masa lalunya, akhirnya Dukso pun mengizinkan semuanya untuk naik. Tapi apa daya, secara mengejutkan, tentara pemberontak Vietnam datang dan menyerang, membuat beberapa pasukan dan penduduk menjadi korban, hingga membuat seorang anak perempuan panik dan tanpa sengaja membuat dirinya terjatuh ke sungai. Melihat hal tersebut, Dukso pun terjun untuk menolong anak itu. Setelah berhasil menaikkan anak itu kembali, Dukso pun harus menjadi korban. Kakinya tertembak saat akan menaiki kapal. Tapi masih untung seorang tentara berhasil menyelamatkan dirinya. Dan akhirnya mereka semua di kapal itu berhasil pergi dengan selamat. Tak lama kemudian Dukso pun kembali ke Korea. Yongja begitu terkejut dengan kedatangan suaminya itu. Dia pun harus sedih mendapati kaki Dukso yang kini telah dipasangi alat untuk membantunya berjalan. Yongja menangis melihat keadaan suaminya yang kembali seperti itu. Dan Dukso pun memeluk istri tercintanya itu untuk menenangkan hatinya. Kemudian dengan uang hasilnya di Vietnam kemarin, dirinya bisa memperindah toko bibinya yang sudah dibelinya tersebut. Dan Dalgu akhirnya menikah dengan gadis Vietnam yang dia tolong tempo hari. Dan berkat uang dari Vietnam juga, Dukso berhasil mengadakan pernikahan yang indah untuk adik perempuannya. Sang ibu hanya bisa menangis bahagia di hari pernikahan adik bungsunya itu. Dan mereka semua pun berfoto bersama sebagai keluarga besar. Film pun beralih scene ke masa sekarang. Saat itu Dukso dan Yongja tengah dikunjungi oleh anak dan cucunya. Tapi salah satu anak dari Dukso kembali menyinggung masalah toko ayahnya tersebut. Karena toko tersebut sudah kuno dan tidak terlalu menghasilkan, anaknya tersebut mengatakan, "Kenapa kita tidak menjual saja toko itu dan pindah bersama ke tempat lain?" Tetapi apa reaksi Dukso? Dia begitu marah. Bahkan dia melempar makanannya mendengar anak-anaknya yang berniat akan menjual tokonya. Dia pun menyendiri di kamar kecilnya sembari mengisap sebatang rokok kreteknya. Dia mengingat kembali pada masa lalunya. Hari itu adalah saat perpisahan dirinya dengan ayahnya di Hungnam. Ayahnya mengatakan bahwa sang ayah akan berjanji ayahnya akan menyusul nantinya dan menemui mereka di toko bibinya di Pasar Busan, yaitu toko Kotbun. Dia begitu mengenang perkataan ayahnya hingga sampai sekarang. Itulah alasan mengapa sampai di masa tuanya dia tetap mempertahankan toko tuanya tersebut. Dia masih berharap ayahnya akan kembali menepati janjinya. Scene pun beralih ke masa lalu lagi. Suatu hari Dukso melihat sebuah acara TV yang dimana acara TV itu adalah mempertemukan keluarga-keluarga yang terpisah saat perang Korea tempo dulu. Tepatnya tahun 1983. Dukso yang ditemani Dalgu berusaha mencari kembali ayah dan adiknya di acara itu. Sesampainya di Seoul, mereka melihat begitu banyaknya orang-orang yang juga mencari keluarganya yang hilang saat masa perang dulu. Acara yang diadakan pihak stasiun TV ini benar-benar sangat membantu. Acara ini benar-benar membuat air mata bercucuran bagi mereka yang menontonnya. Acara ini begitu sangat sedih dikarenakan berhasil mempertemukan keluarga yang lama berpisah kembali bertemu. Hingga tibalah giliran Dukso. Dijelaskan di acara tersebut, Dukso mencari ayah dan adiknya Maksun. Dia juga menjelaskan bagaimana perpisahannya dengan ayah dan adiknya di pelabuhan Hungnam, Korea Utara. Kala itu, dia menggendong adiknya Maksun saat akan naik ke kapal. Tapi sayang, dia akhirnya kehilangan genggaman adiknya saat itu. Dan ayahnya kembali ke bawah untuk mencari adiknya itu. Karena itulah dia berpisah dengan ayah dan adiknya. Dukso juga memperlihatkan baju yang tersobek milik adiknya yang selama ini dia simpan. Dia sangat berharap adiknya Maksun dan ayahnya menonton acara tersebut saat itu. Singkat cerita, akhirnya pihak TV menghubungi Dukso, dikarenakan katanya mereka telah menemukan ayah Dukso. Dukso pun segera menghadiri acara yang telah dipersiapkan.
Dia pun akan berbicara dan memastikan orang di depan layarnya apakah itu ayahnya atau bukan. Dukso pun akhirnya melihat orang yang begitu tua di depannya. Mereka pun saling bertanya. Awal semuanya tampak cocok, nama panggilan Dukso, tempat asal Dukso di Hungnam, tapi yang berbeda adalah nama marganya. Jika Dukso memiliki nama Margayun, sedangkan pria tua di layar tersebut memiliki nama dengan Margayo. Dan mereka berdua pun akhirnya memutuskan jika mereka bukanlah keluarga. Sangat sedih melihat ekspresi Dukso. Dia begitu berharap dapat dipertemukan kembali dengan ayahnya. Tetapi apa daya, Tuhan belum mengatakan iya. Tak lama berselang, stasiun TV memanggil Dukso kembali. Kali ini stasiun TV katanya berhasil mendapatkan informasi tentang adiknya Maksun. Dan untuk membuktikan apakah benar, Dukso harus mengonfirmasi cerita dari gadis yang dimaksud tersebut. Terlihatlah olehnya seorang perempuan di depan layarnya. Dia pun bertanya, apakah namanya Yun Maksun? Lalu gadis itu pun menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris. Dia berkata jika dia lupa siapa nama aslinya, karena sedari kecil dia sudah diadopsi oleh orang Amerika dan dibawa ke sana. Di sini Dukso butuh penerjemah dikarenakan dia tidak mengerti akan bahasa Inggris. Lalu perempuan itu menambahkan jika dia memiliki satu ingatan yang kuat akan kenangannya. Saat dia di pelabuhan Hungnam di waktu kecil dulu, abangku menggendongku di punggungnya saat berjalan. Perempuan itu juga mengatakan jika dia lupa akan kampung halamannya. Dia dulu dipindahkan ke panti asuhan di Busan dan diadopsi oleh keluarga Amerika. Lalu dengan keadaan menangis, Dukso pun menanyakan jika adik perempuannya itu memiliki tai lalat di belakang kupingnya. Dan secara mengejutkan, perempuan itu menunjukkan tai lalat yang berada di belakang kupingnya. Dan sontak saja, Dukso tidak dapat menahan tangisnya, menyadari jika itu benar-benar adiknya Maksun. Lalu gadis itu mengatakan jika dia mengingat benar bahwa sebelum akhirnya terpisah, abangku pernah berkata, jika ini bukan taman bermain, kita tidak pergi untuk bersenang-senang. Pegang tangan abangmu ini erat-erat, ungkapnya. Ditambah perempuan itu memperlihatkan bajunya yang tersobek saat perpisahan itu terjadi, yang membuktikan jika perempuan itu adalah benar adiknya Maksun. Sang ibu yang menonton dari kejauhan pun turut ikut menangis. Dukso pun dengan tangisnya meminta maaf karena tidak memegang tangan adiknya erat-erat kala itu. Tangisan di ruangan itu pun tidak bisa lagi terbendung. Seluruh orang yang menyaksikan terlihat begitu terbawa akan suasana. Ditambah Maksun yang bertanya bagaimanakah keadaan ibunya, dan mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan sang ibu. Menyaksikan pertemuan abang dan adik yang telah terpisah hingga hampir 30 tahun lamanya, sangat-sangat begitu menguras air mata bagi orang yang menonton acara tersebut. Dan tak lama berselang, Maksun pun pergi bersama keluarganya bertemu dengan ibunya di Korea. Dan akhirnya keluarga ini pun berkumpul setelah sekian lama berpisah. Diketahui sang ibu akhirnya meninggal setahun kemudian setelah pertemuannya dengan Maksun. Selama hidupnya dia terus merindukan sang ayah. Tetapi apa daya, hingga ajalnya tiba, mimpi itu tak pernah terwujud. Ayahnya tak pernah datang atau bahkan dipertemukan. Hingga akhirnya film beralih ke masa sekarang. Terlihat Dukso, istrinya, beserta anak-anaknya tengah berdoa untuk ibu mereka yang telah lama meninggal. Setelah itu mereka semua pun bersama bernyanyi ria di tengah ruang keluarga. Tapi tak lama kemudian, Dukso tua memilih masuk ke kamarnya sendiri. Di dalam sana, dia duduk memperhatikan foto ayahnya. Dia berkata jika dirinya telah menepati janjinya menjadi kepala keluarga yang baik sesuai instruksi ayahnya dulu. Tapi dia berkata meskipun dia berhasil, dia merasa ini sungguh-sungguh melelahkan ayah. Dia terus menangisi keadaannya. Di tengah temperamennya yang keras, dia tetap menangis karena terus merindukan sang ayah hingga masa tuanya. Dia menangis di baju ayahnya saat keluarga-keluarga di ruangan sebelah tengah bersuka cita. Sungguh menyedihkan dengan apa yang Dukso rasakan. Dan film pun beralih scene di mana adegan di awal film diperlihatkan. Terlihat mereka berdua masih menikmati suasana di atap loteng berdua. Dan Yongja pun memegang tangan renta pria yang dicintainya tersebut. Dan film pun berakhir. Begitulah kiranya rangkuman alur film Ode to My Father. Saya 2 kali nonton film ini, 2 kali juga saya harus bercucuran air mata. Film yang sangat-sangat baik untuk ditonton secara langsung. Semoga dengan menonton film ini, kita semua menjadi diri yang lebih baik untuk kedepannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.